Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Beberapa waktu yang lalu saya mengingatkan kepada kita semuanya hati-hati, waspada di musim Pilpres ini. Mengapa? Karena di belakang kita, di sekitar kita ada kelompok radikal yang sedang mengintip, sedang mencari momen, mencuri momen atas konflik politik yang cukup keras ini. Mereka memang tidak menampakkan terang-terangan sebagaimana Pilpres 2014-2019 karena situasi dan kondisi politiknya berbeda. 2014-2019 mereka jelas posisinya. Mereka numpang di salah satu calon presiden terang-terangan, yang kemudian menggelar berbagai macam acara kamuflase, tapi isinya ya orang-orang mereka. Ya, kita tahu kan demo berjilid-jilid di Jakarta ketika itu. Kedoknya reuni, kedoknya istighosa, istimewa dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya khilafah, ujung-ujungnya ganti presiden, ujung-ujungnya makzulkan Jokowi terus. Nah, pada musim Pilpres 2024 ini kita tidak melihat gerakan itu. Mengapa? Karena di Pilpres ini, 2024 ini, dua kelompok nasionalis sudah berhadapan. Kelompoknya 02 dan 03. Berhadapan keras. Sehingga mereka itu bukan orang bodoh. Mereka mencari momen. Mereka sedang menunggu dua kubu nasionalis ini berbenturan. Ketika betul-betul terjadi benturan, maka inilah kelompok ini akan mengambil peran. Kelompok ini selama ini hanya bermain di belakang layar, mengguyurkan bensin, menyiramkan petramak, ngompor-ngompori, provokasi sana sini. Kedua belah pihak diprovokasi. Biar situasinya panas, biar meledak, biar chaos lah. Setelah chaos itu pasti mereka akan mengambil peran. Ingat, kelompok mereka itu masih utuh, bro. Kelompok anggota-anggota HTI, walaupun wadahnya sudah dibubarkan oleh negara, tetapi aktivisnya, pentolanya, seluruh anggotanya masih utuh. Bahkan bertambah karena pasti mereka sudah berkembang biak kan. Manak maning tambah ke. Dan mereka tidak pernah berhenti bergerak. Selalu bergerak. Untuk itu saya mengingatkan kita harus waspada. Kalau sampai terjadi benturan chaos ini dua kubu, visi misi mereka sudah terwakili oleh dua kelompok itu, karena tujuan mereka hanya ke chaos. Setelah itu baru mereka memainkan targetnya. Apa yang kita khawatirkan sudah mulai terbukti. Sekitar 4 hari yang lalu ada kegiatan HTI di Komplek Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Dan bisa dikatakan kita semua kecolongan. Termasuk aparat keamanan kecolongan, walaupun ini bukan salahnya aparat, tapi pinternya mereka berkamuflase, pinternya mereka memanage sebuah acara dari dulu sebenarnya. Nah, acara apa itu kemarin di Komplek Taman Mini Indonesia Indah ini? Saya bacakan ini. Acaranya bertajuk kegiatan metamorfos, diselenggarakan oleh orang-orang pentolan HTI di Komplek Teater Tanah Airku Taman Mini Indonesia Indah Jakarta Timur pada 17 Februari kemarin. Yang hadir dari pentolan HTI termasuk diantaranya Ismail Yusanto. Nah, ternyata mengapa kelompok yang sudah dilarang ini lolos mengadakan kegiatan itu di jantung kota Jakarta? Karena izinnya nggak ada bau-bau HTI, nggak ada bunyi-bunyi khilafah dan sebagainya. Izinnya adalah Isra Mi'raj, biasa itu kelompok ini. Kalau soal memainten acara itu jagonya. Ya dulu kan begitu. Judulnya reuni akbar, judulnya istighosah kubro, doa bersama. Tapi ya itu tadi. Istimewa ulama, ujung-ujungnya di dalamnya khilafah, bendera HTI bertebaran. Kan? Maksulkan Jokowi, rezim zalim, kafir kafir, ya biasa itu. Nah ini terulang lagi. Nah ini polisi mengklarifikasi, saya bacakan ini.
Polisi buka suara terkait kegiatan metamorfoso yang diduga diselenggarakan oleh organisasi yang dilarang pemerintah, yakni Hizbut Tahrir, di Teater Tanah Airku, Taman Mini Nusa Indah, Jakarta Timur hari Selasa acara pada 17 Februari kemarin. Kapolres Jawa Timur Kombes Pol Nicholas Ari Liliplay membenarkan bahwa kepolisian memberikan surat izin keramaian untuk kegiatan tersebut. Namun isi pengajuan izin keramaian hanya untuk perayaan Isra Mi'raj. Pihak Taman Mini Nusa Indah memberitahukan kepada Polsek adanya kegiatan perayaan Isra Mi'raj, ujar Nicholas saat dikonfirmasi. Nicholas mengatakan tidak ada embel-embel terkait HTI yang disebutkan dalam surat tersebut, hanya menyebutkan nama acara, yakni Metamorfoso It's Time to Be One Ummah. Mereka tidak menggunakan nama HTI ataupun simbol HTI, kata Nicholas. Kendati demikian, sejalan dengan pernyataan pihak Taman Mini Nusa Indah, kepolisian tengah melakukan investigasi atas peristiwa ini. Nicholas memastikan akan memanggil pihak penyelenggara untuk meminta klarifikasi. Kumparan telah mencoba menghubungi ex-jubir HTI Ismail Yusanto yang terlihat hadir dalam acara itu untuk meminta klarifikasi, namun sampai berita ini dibuat, ia belum memberikan respon. Berdasarkan informasi yang ramai di media sosial X, dijelaskan pemandu acara dan tokoh yang hadir ada orang-orang yang sebelumnya berada di organisasi yang dilarang pemerintah itu. Salah satunya adalah Ismail Yusanto, ex-jubir HTI. Nah, terkait dengan hal ini, terakhir yang ingin saya sampaikan, ini pemerintah, khususnya Polri, harus meningkatkan kewaspadaan penuh terkait kelompok ormas yang sudah dilarang oleh negara ini. Jangan sampai kecolongan lagi. Harus betul-betul di screening. Ketika ada orang-orang yang memang aktif di HTI dulu mengadakan acara, sudah nggak usah babi ibu lah. Nggak usah babi ibu, tidak usah diberikan izin. Ya, kelompok HTI udah jelas, mereka kelompok-kelompok yang buhot, kelompok-kelompok yang makar, yang tidak mau mengakui negara kesatuan Republik Indonesia, tidak mau mengakui Pancasila. Mereka ingin menegakkan khilafah, itu tujuan utama mereka itu. Ingin mendirikan negara Islam atau khilafah atau daulah Islamiyah, yang markas mereka sumbernya ada di Inggris sebenarnya. Walaupun kita tahu Inggris belum lama ini juga sudah menetapkan organisasi ini sebagai organisasi teroris. Belum lama, belum ada sebulan yang lalu. Dan ini mungkin ada PR besar bagi pemerintahan baru Pak Prabowo untuk menumpas habis kelompok ini. Jangan sampai diberikan kesempatan. Kalau menurut saya perlu juga dibuatkan undang-undang yang lebih tegas, bagaimana tidak hanya membubarkan rumahnya, tetapi juga memberikan sanksi hukum kepada para aktivisnya, pada pentolanya. Karena yang berbahaya kan orangnya, bukan rumahnya. Rumah sih dibubarkan, bisa bikin lagi, kan begitu. Contohnya begini, ini bisa bikin dengan segala macam cara acara, dengan segala macam kedok dan atas nama kegiatannya. Karena memang yang berbahaya adalah orangnya dan ideologinya. Maka memberantas akar ideologi adalah menurut saya paling penting. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah tugas baru pemerintahnya Pak Prabowo. Mudah-mudahan ketegasan Pak Prabowo sebagai orang mantan militer penting bisa untuk kita harapkan bisa cepat untuk menumpas kelompok-kelompok ini. Kalau belum ditumpas, kelompok ini terus mengganggu jalannya roda pemerintahan. Karena mereka sudah menganggap menjustis pemerintahan kita pemerintahan tauhid, pemerintahan kafir. Sebelum berdasarkan syariat Islam menurut mereka, ya, dianggap pemerintahan kafir, terus akan mengganggu terus. Maka tidak ada cara lain, kelompok ini harus ditindak tegas. Seperti apa tindak tegasnya? Monggolah para polisi, para petinggi negara, presiden, DPR yang baru juga harus dibikinkan undang-undang untuk menumpas penyebaran ideologi radikal ini. Kalau DPR lemot karena berpikir suara, ya sudah presiden aja Pak Prabowo, mantan Danjen Kopassus lah, enggak. Saya kira bukan hal sulit untuk membuat keputusan presiden atau apapun untuk menumpas ini. Ini PR yang belum selesai dikerjakan oleh Pak Jokowi kemarin, mudah-mudahan akan diselesaikan oleh Prabowo esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.